bersama kami Rizky Kurniawan Nakasri, Wakil Bupati di Bengkulu Kota. Saat ini saya hadir dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Kota bersama Ibu Kadis, Bapak dan Ibu Kabid dalam rangka untuk berbicara dan menjelaskan tentang program-program di Dinas Pendidikan yang insya Allah akan kita eksekusi mulai akhir tahun 2021 ini hingga tahun 2022. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kembali, walaupun sudah berulang-ulang saya sampaikan, bahwa banyak sekali warga yang bertanya kepada kami, kenapa dulu Pak Wabub, Pak Bupati berjanji ini dan ini sebagainya, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Nah, ingin kami jelaskan bahwa pemerintah bekerja dengan satu sistem, ada perencanaan. Semua yang kita lakukan pada tahun 2021 ini semuanya sudah diputuskan oleh Bupati sebelumnya, Uda Effendi Albi bersama Uda Farizal Ridwan. Dan kita insya Allah pada tahun 2021 ini juga sedang dalam proses merencanakan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2022. Jadi tahun 2021 ini Bapak dan Ibu, ini bagi pemerintahan Safarudin Rizki adalah tahun-tahun perencanaan. Ada sebagian kecil daripada janji-janji politik kami yang insya Allah bisa dieksekusi pada akhir tahun 2021, yang itu juga melalui suatu sistem di perubahan anggaran, yang itu insya Allah juga ada sebagiannya itu kita lakukan di Dinas Pendidikan. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita mulai pembahasan tentang program-program yang akan kita lakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Kota. Kita minta dulu Ibu Kadis untuk menjelaskan kepada warga kita, kemudian nanti ditambahkan oleh Bapak dan Ibu Kabid yang lain. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wabub, Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Kota, terutama sekali tentu keluarga besar pendidikan, guru, tenaga kependidikan, PGRI yang selalu bahu-membahu dalam rangka bagaimana mencapai tujuan kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, bahwa kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menyelenggarakan urusan wajib tentang pendidikan dan kebudayaan. Kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, di mana visi untuk mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, adat pesani syarak pesani kitabullah, itu merupakan nanti kegiatan-kegiatan kita yang tertuang di dalam program-program unggulan atau progul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga sebagaimana misi pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu dalam hal ini kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama, kita ada 4 bidang di sini, bidang TK dan PAUD, bidang pendidikan dasar, bidang guru dan tenaga kependidikan, serta bidang kebudayaan, ditambah dengan 1 sekretariat, akan bersama-sama melaksanakan program-program yang berkaitan tentu terutama dalam melaksanakan visi misi yang ada dalam program-program unggulan tadi. Adapun program unggulan yang akan dilaksanakan, yang pertama program tahfiz, di mana program tahfiz ini kalau kita lihat sebetulnya sekolah-sekolah kita dan sudah banyak sekolah-sekolah kita yang juga melaksanakan. Tentu bagi kita sekarang kita sangat bersyukur ya, dengan adanya program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan masyarakat pun selalu menyambut gembira dengan kegiatan program tahfiz ini. Karena bagaimana kita mengetahui dengan anak kita menjadi hafiz dan hafizah, itu akan memberikan suatu kesejukan, memberikan mahkota bagi orang tuanya, dan tentu bagi kita
pemegang kebijakan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semuanya unsur yang terkait ya, yang telah bagaimana berusaha melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah tentu Allah akan memberikan kita pahala di akhirat kelak. Dan dalam program tahfiz ini telah kita mulai pada tahun ini, di mana sekolah-sekolah, memang beberapa sekolah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi sekarang baru itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Dan ujungnya kemarin, beberapa bulan yang lalu, kita melaksanakan kegiatan dalam rangka menunggu ini adanya Cerdas Al-Quran, kerjasama dengan Padang TV, dan alhamdulillah kita lihat sekolah-sekolah anak-anak kita yang ikut, dan juga atas nama orang tua banyak sekali yang menyampaikan kepada kita sangat bangga dengan kegiatan ini, karena anak-anak kita begitu sudah mahir dan begitu sudah menjadi hafiz, apakah ada yang 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Dan Ada inilah pertanyaan nanti sedikit, Bu. Ya. Ada pertanyaan, Bu, ini menarik nih Ya. bagi warga kita program tahfiz. Selalu ditanyakan setiap kami bupati wakil bupati itu turun ke warga, selalu Ya. ditanyakan ini. Konsep tahfiz kita seperti apa? Ya. Yang kita terapkan sekarang itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih ya Pak Wagub. Jadi dalam program konsep kita, berdasarkan pengalaman dan diskusi kita dengan masyarakat, dengan orang tua, salah satunya ada yang kita tanyakan, kenapa anak-anak ibu bisa menjadi tahfiz? Jadi jawabannya, saya semenjak dalam rahim, ya bahkan saya hamil itu sudah mendengarkan, sampai anak saya lahir itu selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi salah satu bentuknya nanti mungkin bagi kita juga atas arahan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati, misalnya kelas-kelas rendah, kelas 1, 2, 3, itu setiap hari selalu ada mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan peralatannya, yaitu dengan speaker Al-Quran. Itu salah satu bentuknya. Itu yang speaker pertama. ini kita Ya. pasang di semua lokal gitu, Pak, ya. Iya, kita utamakan Pak Wakil Bupati yang kelas rendah terlebih dulu. 1 Ya. sampai kelas 3. Iya, iya, 1 kelas 3. Sehingga setiap pagi itu anak-anak akan mendengarkan dulu itu agak 15 menit. 15 menit. Iya. 15 menit itu bisa hampir 1 juz itu ya, Bu. Iya, iya. Berarti setiap hari, misalnya sekarang juz 1, berarti besoknya disambung juz 2. Iya. Setiap hari Setiap 15 hari. menit kita lakukan seperti itu. Insya Allah, ya, Bu. insya Allah itulah konsep kita salah satunya. Lanjut, Bu. Ya. Kemudian konsep yang selanjutnya gimana, Bu, setelah mereka mendengarkan setiap hari? Apa Iya. lagi? Maka konsep selanjutnya, program yang kita buat, kita pun juga sudah menyusun program tersebut, dan ini juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Wagub. Kita akan melaksanakannya di kelas-kelas tinggi itu dengan, insya Allah kita akan merekrut guru yang khusus mengajar. Sebab kita mengaku saja guru-guru agama kita yang ada sekarang, terkadang mereka memang belum mampu untuk mengajarkan tahfiz ini. Kita rekrut berapa orang guru, Bu? Tahun ini. Dalam perencanaan kita tahun ini ada 50 ya, 50 orang guru ya. akan kita rekrut, dan mereka fokus hanya untuk mengajarkan tahfiz. Iya, fokus. Dan ini pun juga telah kita diskusi dulu Pak, dan kita telah dibanding ke Soluto. Kita pun juga sudah bertanya bagaimana caranya, dan kita sedang mempersiapkan regulasi-regulasi nanti yang akan berkaitan dengan hal tersebut. Oke, pertanyaan saya, Bu. Ya. Jumlah kelas 6 itu di seluruh Kabupaten 50 kota kira-kira berapa orang? Jumlah kelas 6 saja. Jumlah kelas 6 saja lebih kurang ada 7.000. 7.000 Ya, orang. 7.000. Oke. Saya ingin menyampaikan kepada warga bahwa secara teori sebenarnya setiap 6 bulan itu seorang yang belajar itu bisa hafal dia 1 juz. Secara teori. Kalau mereka dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka fokus belajar untuk menghafal Al-Quran, secara teori tentu mereka menghafal 12 juz. Tapi karena ini kebijakan kita bersifat berlaku secara umum, kita tidak perlu target besar-besar. Misalnya kelas 6 nanti di Kabupaten 50 kota mereka bisa hafal minimal 1 juz misalnya. Ini merupakan satu kebijakan yang menurut kami luar biasa dampaknya bagi generasi kita nanti, bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita
yang sekarang mereka itu sekolah dasar. Ketika program ini mulai direalisasikan, maka di Kabupaten 50 Kota setiap anak-anak yang tamat sekolah dasar itu nanti mereka punya bekal hafalan Al-Qur'annya minimal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Itulah yang kita harapkan. Dan kami yakin, kami ingin menyampaikan ini kepada warga, kami yakin sekali program-program pembangunan kita, infrastruktur, percepatan pembangunan ekonomi kita akan mendapatkan jalan yang lebih mudah ketika kita juga konsentrasi untuk membangun akhlak generasi kita. Ini target kita sebenarnya di Dinas Pendidikan. Kita berdoa bersama Ibu, Bapak semua, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ibu Kadis atau Bapak Ibu Kabid boleh menjelaskan tentang program-program unggulan kita yang lain selain daripada program tahfiz Al-Quran ini. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Bob. Jadi Ibu dan Bapak masyarakat kami semuanya, kita gembira sekali. Mudah-mudahan ya atas dukungan dan partisipasi kita, mari kita proyek bersama program tahfiz ini demi bagaimana melahirkan hafiz-hafizah masa datang untuk anak-anak kita di Kabupaten 50 Kota khususnya. Kemudian di samping pendidikan kita juga tentu ada urusan kebudayaan kita di sini. Maka salah satu program unggulan juga di bidang kebudayaan adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau ini dalam kehidupan sehari anak-anak kita, dan bagaimana nanti ada perda tentang masyarakat adat. Nah, dalam hal ini hadir juga Bapak Kabid Kebudayaan kita. Mungkin secara teknisnya beliau bisa menjelaskan kepada Bapak Datuk Idhwan Rita. Terima kasih Bu, izin Bapak Bu. Baiklah, masyarakat 50 Kota yang berbahagia, sejak tahun 2017 kebudayaan itu sudah terintegrasi dengan induknya kembali itu Dinas Pendidikan, dan oleh karena itu Dinas Pendidikan akan melaksanakan 2 program wajib, itunya program pendidikan dan program kebudayaan. Dalam program kebudayaan ini sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, bahwa beliau telah mencanangkan visi misi mewujudkan Kabupaten 50 Kota yang madani, beradab dan berbudaya dalam kerangka adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Jadi untuk itu maka sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat, agar hendaknya sesuai dengan visi misi tersebut, kita kembali hendaknya mengaplikasikan atau memakai atau mempergunakan kurikulum muatan lokal. Nah, kurikulum muatan lokal ini sudah menjadi pemikiran juga bagi kita. Maka untuk tindak lanjutnya nanti, Pak, sebelumnya saya mau tanya, muatan lokal yang Bapak maksud ini apakah semacam pelajaran budaya alam Minangkabau itu atau apa? ya, muatan lokal ini yang kita maksud adalah bagaimana kita kembali menghidupkan budaya alam Minangkabau kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini, generasi-generasi muda kita itu kembali tahu, kembali paham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya atau menjadi jati dirinya nanti, bahwa adat Minangkabau itu akan mampu membentuk kepribadian anak-anak kita. Itu berupa mata pelajaran. Nah, itu tujuan mata pelajaran kita rancang. Itu yang sedang kita rancang, Pak. Itu proses menuju itu berapa lama kira-kira, Pak? Karena saya dulu waktu saya SD dan SMP itu budaya alam Minangkabau itu memang masih kami pelajari. Dan sekarang saya melihat, Bu, ada anak-anak kita yang mereka sudah tidak paham lagi tentang mamanya. Ada yang mereka tidak paham lagi tentang sukunya dan sebagainya. Jadi memang rasanya budaya Minangkabau ini penting nih, Pak, yaitu kita masukkan lagi dalam kurikulum kita. Lanjut Ya, Pak. Jadi prosesnya sekarang tentu yang pertama tentu kita daftarkan dulu kembali budaya alam Minangkabau ini ke Dapodik Pendidikan. Karena seluruhnya sistemnya tentu online dan terdaftar secara elektronik. Kemudian kita tentu mempersiapkan nanti SKKD-nya, standar kompetensi dan standar kompetensi dasarnya. Kemudian dalam masa sekarang ini yang akan memerlukan suatu proses nanti, sebab di Dapodik itu belum ada mata pelajaran yang
yang bertajuk atau yang berjudul muatan lokal, yang ada bahasa daerah. Di provinsi pun Dinas Kebudayaan Provinsi sudah mulai memasukkan dulu pelajaran adat Minangkabau ini dengan judul bahasa daerah. Nanti materinya, SKKD-nya itu akan berisi nanti adat dan budaya alam Minangkabau. Bapak memperkirakan tahun berapa kira-kira anak-anak kita mulai belajar ini? Ini tentu memerlukan proses Pak. Kita apakah nanti di 2022 ini kita fight-kan dengan provinsi, tetapi kita di Kabupaten 50 Kota Pak tidak kehilangan akal untuk ini. Sekarang kita sudah mulai di setiap acara ataupun setiap ada pemberdayaan di bidang kebudayaan, itu kita sudah mulai memasukkan yang kita panggil lebih banyak sekarang adalah siswa-siswa kita. Jadi dalam masa itu sudah kita berikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau. Jadi sehingga mana yang dikatakan dengan kaum, mana yang dikatakan dengan suku, mana yang dikatakan dengan nenek mama, itu sudah kita berikan. Dan ditambah lagi, sekarang kita sedang melakukan bagaimana kita mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya ini ke dalam mata pelajaran SKKD guru-guru mata pelajaran. Itu yang kita lakukan. Sudah kita lakukan dengan guru MGMP seni budaya sudah, di SMP 1 Lare juga sudah, di SMP 2 Suliki juga sudah, kemudian di SD Baruh Gunung kalau tidak salah juga sudah kita lakukan. Pak, ini saya ada membaca ini, saya tertarik betul ini. Dalam rangka penyusunan perda masyarakat adat ini ada penjelasannya pemberlakuan aturan berpakaian. Jadi apa maksudnya? Ya, terima kasih Pak Wagub. Jadi kita Kabupaten 50 Kota dia termasuk dalam kalau secara adatnya Minangkabau-nya kan adat sebatang panjangnya kan adat Basin Disarak, Sarak, Basin Dipitapula. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu di ASN ataupun di masyarakat, kan belum ada kita menetapkan norma-norma adat yang mengatur kehidupan adat istiadat ataupun masyarakat adat di 50 kota. Maka kita berkeinginan ya untuk menunjang visi misi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tentu perlu ada regulasi yang perlu kita jadikan patokan untuk mewujudkan masyarakat yang beradat dan berbudaya itu. Maka untuk itu kita berinisiatif untuk merancang atau merencanakan membentuk perda masyarakat adat itu. Maka nanti di situ tentu salah satunya akan kita atur bagaimana kita berpakaian di daerah Kabupaten 50 Kota, khususnya mungkin di dalam acara-acara seremonial adat atau seremonial kabupaten. Tentu bagaimana kita merancang agar masyarakat itu mampu menunjukkan inilah Kabupaten Jati Diri Kabupaten 50 Kota. Ataupun nanti kalau bisa Pak Wagub, nanti kami juga mengusulkan bagaimana nanti kita ASN ini bisa mampu berpakaian daerah setiap satu hari dalam satu minggu gitu. Pak, ya. Nah, itu yang harus kita mulai, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu Kadis melanjutkan mungkin melalui bidang-bidang yang lain, apalagi program-program unggulan kita. Iya, terima kasih Pak Wagub. Jadi di samping kebudayaan tadi ada juga program unggulan kita. Seperti kita ketahui, kita kan masih ketinggalan dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi kita walaupun 3 hal di sana penentu IPM itu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dari segi pendidikan, nah tentu dalam hal ini bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan tentu dalam hal ini bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah sehingga anak-anak kita itu terjadilah efektivitas pembelajaran baik itu pada sekolah formal ataupun non formal seperti PKBM ya, yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat kita melalui paket-paket A, B, C. Kemudian tentu kita sebagai Kabupaten 50 Kota tahun ini juga ditunjuk oleh Kementerian sebagai sekolah penggerak. Tentu dalam hal ini juga dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Kita mengetahui rata-rata lama sekolah di 50 kota, Pak Wagub, memang kita di bawah dari nasional. Kita itu baru rata-ratanya seusia SMP ya. Sekolah di SMP inilah yang bersama-sama kita meningkatkannya. Kalau anak kita itu sudah merasa senang, nyaman belajar, tentu dia tidak akan menjadi DO. Nah,
kita melihat juga baru-baru ini kita anak-anak kita daring. Nah, dengan daring itu kita juga wanti-wanti jangan sampai ada yang DO. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas belajar ini dengan program-programnya banyak sekali itu di Dikdas, baik itu peningkatan sarana prasarananya ataupun juga peningkatan kompetensi gurunya. Nah, ada juga di sini Bapak Kabid Dikdas, Bapak Ariza. Bagaimana mungkin bisa menjelaskan kepada kita usaha yang telah dan akan kita lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Silakan Pak Ariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, kami langsung saja Pak, Bu, semuanya, bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita Kabupaten 50 Kota, terutama bidang Dikdas, yang pertama sarana prasarana itu kami berusaha sekuat mungkin itu untuk bagaimana partisipasi pusat terhadap kita melalui program DAK. Dalam DAK ini ada dua program, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita. Insya Allah Pak Wagub dalam tahun 2022 ini nanti kita, tapi sekarang belum clear. Masih dalam usulan kita itu sekitar SD, SMP ada sekitar 21 miliar. Itu terdiri dari fisik dan TIK. Sebab kita tahu sekarang bahwasanya di dalam program sekarang ujian nasional itu sudah tidak ada lagi. Itu akan diganti dengan asesmen nasional. Dengan asesmen nasional ini, itu kita sangat butuh sekali peralatan-peralatan yang mengarah kepada kegiatan tersebut seperti laptop, komputer, dan jaringan internet. Dan mudah-mudahan apa yang kita usulkan ke pusat itu dapat direalisasi, kita tetap akan bersaing dengan daerah-daerah lain, Pak Wabu. Dan juga untuk bidang non fisiknya kita ada penerima dana POS, baik SD maupun SMP. Itu cukup besar Bapak dan Ibu. Ini diberikan kepada siswa kita kalau untuk SD 980 per murid dan untuk SMP 1280 per murid. Ini dipergunakan untuk operasional sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, itu program unggulan kita, tahfiz, kita mengusulkan 50 orang tenaga tahfiz dengan status tenaga harian lepas, yang masing-masing mungkin kalau sesuai dengan anggaran kita itu akan diberi 1.600.000 Pak. Itu masih dalam usulan kita. Dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti speaker Al-Quran tersebut. Dan ada lagi sebuah program, yaitu program sekolah penggerak. Dari 250 kabupaten, kita termasuk salah satunya sekolah penggerak. Di dalam program sekolah penggerak ini terkait dengan meningkatkan kualitas anak didik kita, sehingga kita dapat bersaing dan menjadikan anak didik kita sebagai pelajar yang mengerti dengan Pancasila. Dalam hal ini itu kita terdapat ada SD 9 sekolah dan SMP 2 sekolah. Itu untuk tahap pertama ini untuk kegiatan kita sekolah penggerak, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang lain Ibu program unggulan kita? Iya, terima kasih Pak Bu. Jadi untuk program unggulan yang lain juga ada itu di bidang TK PAUD ya, karena kita mengetahui APK TK kita Pak Abu memang di bawah, yaitu 34, sekitar 34%. Dan itu juga APK itu apa Bu? angka partisipasi kasar. Maksudnya apa Bu? Yaitu artinya anak-anak yang terdaftar di lembaga TK dibandingkan dengan jumlah anak TK yang ada di seluruh kabupaten kita. Jadi kalau demikian banyak lagi Pak Abu, lebih separuh anak yang mestinya, ya, yang mestinya dia berada di TK tapi tidak di TK. Pak, baru 34%. Ya, dan itu kalau dilihat di Sumatera Barat itu yang tinggi itu hanya pesisir Sijunjung. Sijunjung itu baru sekitar 60, belum enggak sampai 70% ya. Itu persoalannya apa kira-kira Bu? Apakah faktor ekonomi atau jumlah TK kita sedikit atau apa? Ya. Jadi Pak Bu, kebetulan ya sebetulnya Kadit TK kita sedang tidak ada kurang sehat ya. Mungkin bisa saja langsung kita jelaskan bahwa penyebabnya yang pertama sebagian orang tua memang belum
merasakan TK itu penting. Artinya padahal anak usia emas itu sangat menentukan. Masih ada orang tua yang merasa biarlah tidak TK tapi tidak menjadi syarat untuk masuk SD. Karena memang di ketentuan kita tidak boleh juga meminta atau nanti SD itu mewajibkan harus ada ijazah TK. Nah, tapi di satu sisi dengan SPM standar pelayanan minimal anak-anak harus TK. Nah, inilah barangkali nanti kita mohon juga bagaimana yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebahagian merasakan orang tua itu bayar TK itu mahal. Apalagi di saat-saat sekarang daring. Ada orang tua yang bilang, Bu, anak akan daring juga, biarlah dengan kami saja di rumah, tidak perlu kami ke TK. Dan yang ketiga sebabnya adalah TK kita Pak Wabub yang lebih dari 235 itu hanya satu yang negeri, yaitu TK Pembina. Satu saja negeri. Satu saja negeri, yaitu TK Pembina. Selebihnya TK yayasan, ya, TK swasta. Nah, dari TK swasta ini tentu nanti kosnya lebih besar. Mereka yang menggaji gurunya, segala peralatannya, sarana prasarana. Dan kalau dia sudah di TK negeri, tentu secara akan ada dibantu nanti, kemudian ada sarana prasarananya, ada guru-gurunya. Dan tentu kita juga berharap bagaimana nanti minimal satu kecamatan, misalnya satu kecamatan ada satu TK negeri. Kita lihat sekarang Pak Wabub, untuk daerah Sijunjung sekarang dia ada rekrutmen P3K dari TK, TK sebanyak 25 orang. Kita tidak bisa, karena apa? Karena TK negeri kita juga satu dan itu sudah banyak gurunya di sana. Jadi kita akan menambah TK negeri. Ya, mudah-mudahan itulah program kita Pak Wabub. Dan tentu kami juga berharap ini nanti bagaimana Pak Wabub dapat membantu kita. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan untuk tahun 2022 ya Pak Nas, insya Allah TK itu dapat DAK, dapat DAK Pak Wabub. Yang biasanya belum, 2022 dapat DAK itu sekitar 3,3 miliar kami lihat. Nah, dan tentu ini juga dengan situasi kondisi sekarang, kami juga yakin Pak Wakil Bupati juga punya link yang banyak bagaimana ini tetap dapat kita pantau ya. Kita sudah anggarkan untuk rekrutmen guru, untuk program Merotal Al-Quran, speaker. Tentu juga kami mohon nanti bagaimana Bapak Wakil Bupati bersama-sama dengan kita menggiring kegiatan ini supaya tetap ada. Ini ada saya baca ini Bu, ada program beasiswa juga. Nah, Ya, coba ya. jelaskan kepada warga kita ini tentang beasiswa ini. Jadi dalam kegiatan ini, dalam program beasiswa, sebetulnya kita dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM). Jadi judulnya program beasiswa itu adalah kita memberikan peralatan sekolah, tidak uang langsung, tidak uang, ya. untuk uang. Jadi, namun untuk ke depan kalau ada masukan atau ada hal-hal yang bisa kita apakan sesuai dengan aturan yang ada, kami tentu juga menerima saran masukan dari Bapak Wakil Bupati. Bu, mohon penjelasan juga sedikit. Banyak juga yang minta beasiswa ke SMA, ke perguruan tinggi kepada kami. Nah, ini kira-kira dalam aturan kita bisa tidak kita memberikan beasiswa untuk anak-anak SMA dan perguruan tinggi? Ya, terima kasih Pak Wagub. Jadi memang banyak yang memasukkan proposal ke kita dan tentu sesuai dengan aturan dan kewenangan kita. Kalau beasiswa itu berbentuk uang, itu sesuai dengan aturan, itu tidak kita yang memfasilitasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi melalui Badan Keuangan, dan ada juga sebagian yang melalui Basnas meminta dia rekomendasi kepada kita. Nah, tentu aturan-aturan ini juga sudah kita ikuti, dan bahkan ada dewan kita yang memberikan pokok-pokok pikiran untuk beasiswa, tetapi itu tidak bisa kita laksanakan. Ya. Oke Bu, ya, cukup Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Kadis, Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan terakhir ini saya ingin mengulang kembali program-program unggulan kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Kota. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi semua warga kita. Yang pertama, program unggulan kita adalah karena ini juga merupakan
merupakan bagian daripada komitmen politik dari Bapak Bupati kita, kita akan mewajibkan program tahfiz nanti di semua sekolah di Kabupaten 50 Kota, SD dan SMP. Karena SD dan SMP inilah dua jenjang pendidikan yang betul-betul berada di bawah kendali pemerintah kabupaten. Output daripada program ini adalah insya Allah mulai tahun 2022 nanti akan lahir ribuan penghafal Al-Quran dari SD dan SMP yang ada di Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan kita bisa tumpangkan masa depan yang lebih baik kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita sekarang. Nah, kemudian program unggulan yang kedua adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan rata-rata lama sekolah. Tadi Bu Kadis sudah menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah kita baru sampai pada tingkat SMP, dan ini yang mau kita dorong melalui program efektivitas PKBM atau sekolah paket, kemudian juga sekolah penggerak. Ini yang sedang kita upayakan. Kemudian beasiswa seperti yang juga sudah dijelaskan. Namun saya beberapa hari yang lalu sangat tergelitik dan saya memberikan apresiasi sekali kepada ada warga 50 kota yang memposting Ibu janji-janji politik kami, Pak Safarudin dan saya. Pada saat dulu kami kampanye, rupanya kami pernah membuat komitmen tertulis. Di sana tertulis salah satunya adalah kami berjanji untuk memberikan beasiswa kepada 1 orang anak per nagari di Kabupaten 50 Kota untuk bisa belajar atau kuliah ke perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Jadi kita ingin mencetak kader-kader ulama di Kabupaten 50 Kota. Nah, walaupun tadi Ibu Kadis, Ibu Kasubag Program sudah menjelaskan tentang peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran kita, tapi saya minta tolong kepada Ibu carikan referensi-referensi yang memungkinkan kita bisa membantu anak-anak negari kita yang punya prestasi, punya kemampuan, bisa kita kader menjadi ulama-ulama besar, kita berikan mereka bantuan untuk bisa kuliah di Timur Tengah. Kemudian ini ada program bagus juga, tadi disampaikan bahwa insya Allah kita akan menambah jumlah TK negeri kita. Sekarang dari 35 TK hanya ada 1 TK negeri, insya Allah kita akan tambah. Nah, kemudian terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah penyusunan perda masyarakat adat. Nah, mudah-mudahan dengan dikuatkannya dengan perda, kehidupan kita di Kabupaten 50 Kota ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini terkait dengan agenda prioritas daerah juga. Saya dalam beberapa kesempatan kepada Ibu Kadis, Bapak dan Ibu Kabid pernah menyampaikan semua agenda prioritas daerah itu harus saling topang menopang. Misalnya pendidikan dengan pariwisata harus saling topang menopang. Saya dulu sampaikan agar anak-anak sekolah kita SD dan SMP itu diarahkan mereka untuk pergi sekolah alam atau berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata kita untuk mendorong agar jumlah orang yang mengunjungi destinasi kita lebih banyak, dan itu akan menjadi viral karena mereka mensosialisasikan. Nah, kemudian saya juga pernah minta, saya masih ingat sekali dulu kepada Pak Kabid Kebudayaan, sanggar-sanggar tradisi di sekolah-sekolah kita itu ditampilkan di semua destinasi yang kita kelola di Kabupaten 50 Kota, sehingga ada atraksi. Orang yang datang ke objek wisata kita, selain daripada dia melihat keindahan alam kita, mereka juga melihat atraksi seni tradisi Kabupaten 50 Kota. Dan insya Allah pada tahun 2022 kita akan membangun 10 destinasi baru. Dan ini tentu harus kita pasamuan nanti, ya, Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan itu membangun ekonomi 50 kota dan sekaligus juga membangun, meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kabupaten 50 Kota. Demikian Bapak dan Ibu warga Kabupaten 50 Kota, kontrol kami bekerja agar apa yang kita rencanakan ini bisa kita realisasikan dan punya dampak maksimal.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.